lagi di sini? Di mana lagi kalau bukan di MSC Channel Mawaris Solution Center. Tetap stay at home ya guys, mengingat pandemi COVID-19 belum berakhir. Tapi tenang aja, untuk belajar Mawaris, kalian gak perlu ribet-ribet harus keluar rumah ya guys. Karena kita hadir di sini untuk memfasilitasi kamu yang lagi belajar Mawaris. Pada video kali ini, kita akan membahas mengenai hak waris khunsa atau banci. Sebelum kalian menonton video ini, pastikan kalian sudah mensubscribe channel ini ya, karena bakalan banyak informasi menarik yang akan kita bahas di sini. Tentunya masih seputar Mawaris ya guys. Jangan lupa like dan share juga di media sosial kamu ya. Oke, gak usah lama-lama, yuk kita simak videonya. Setiap manusia yang lahir di muka bumi diciptakan dalam kondisi yang sempurna, baik secara fisik maupun mental. Akan tetapi, ada beberapa yang terlahir dengan kekurangan. Salah satunya adalah khunsa atau banci. Secara lafziah, khunsa berasal dari wazan fu'la, yakni dari kata dasar al-khunsu, yang berarti lemah atau pecah. Bentuk jamaknya adalah khonasa. Allah berfirman dalam Quran Surat An-Nisa ayat 1. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhan الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. Yang artinya, hai sekalian manusia, bertakwalah kepada Tuhanmu yang telah menciptakan kamu dari seorang diri, dan daripadanya Allah menciptakan istrinya, dan daripada keduanya Allah memperkembangbiakan laki-laki dan perempuan yang banyak. Dan bertakwalah kepada Allah yang dengan mempergunakan namanya kamu saling meminta satu sama lain, dan peliharalah hubungan silaturahim. Sesungguhnya Allah selalu menjaga dan mengawasi kamu. Quran Surat An-Nisa ayat 1. Dari ayat tersebut sudah jelas bahwa Allah menciptakan makhluknya berpasang-pasangan. Khususnya untuk manusia, Allah ciptakan dari jenis laki-laki dan perempuan. Akan tetapi, tidak ada jenis lain selain laki-laki dan perempuan. Hal utama dalam menentukan hak waris salah satunya ialah berdasarkan pada jenis kelamin. Setiap manusia mempunyai alat kelamin yang jelas. Pilihannya ada dua, yakni laki-laki atau perempuan. Kejelasan jenis kelamin itu yang akan menentukan berapa bagian seseorang dalam mendapatkan warisan. Pada beberapa kasus terjadi permasalahan. Ada beberapa orang yang terlahir sebagai khunsa atau banci, yakni orang yang secara lahir mempunyai dua alat kelamin, zakar dan farji. Atau bahkan ada juga yang terlahir tanpa alat kelamin. Akankah ia mendapatkan hak waris apabila ada kerabatnya yang meninggal? Lalu, berapakah bagian khunsa tersebut? Sebelum kita membahas lebih lanjut, perlu kita ketahui terlebih dahulu bahwa khunsa terbagi menjadi dua macam, yakni yang pertama, khunsa muskil atau sulit dipastikan jenis kelaminnya. Yang kedua, khunsa ghairu muskil atau tidak susah untuk memastikan jenis kelaminnya. Pada pembahasan kali ini, kita akan difokuskan pada masalah hak waris khunsa muskil saja, karena untuk khunsa ghairu muskil dianggap sudah jelas, dengan alasan bahwa tanpa melakukan pengujian yang mendalam, seorang khunsa sudah dapat dipastikan jenis kelaminnya, baik laki-laki maupun perempuan.
Berbeda dengan khunsa muskil. Bisa jadi walaupun telah dilakukan beberapa pengujian untuk memastikan jenis kelamin seorang khunsa, akan tetapi belum membuahkan hasil yang dapat memberikan kepastian hukum khunsa tersebut merupakan seorang laki-laki atau perempuan. Adapun beberapa cara yang dapat digunakan untuk memastikan seorang khunsa ini laki-laki atau perempuan antara lain: 1. Memastikan dari alat kelamin mana ia buang air kecil pada saat pertama kali setelah dilahirkan. Tentu yang mengetahui ini adalah orang tuanya ya. Hal ini sesuai dengan hadis yang diriwayatkan oleh Ibnu Abbas. Warithu min awalima yabulu, rawahu Ibnu Abbas. Yang artinya, berikanlah kewarisan kepada khunsa dengan melihat dari alat kelamin mana yang ia gunakan pertama kali untuk kencing. Hadis riwayat Ibnu Abbas. Apabila dipastikan dari mana si khunsa ini pertama kali buang air kecil, apakah menggunakan zakar atau farji, maka ia dapat ditentukan jenis kelaminnya. Dan ini termasuk dalam kategori khunsa ghairu muskil. Akan tetapi, apabila si khunsa ini tidak bisa dipastikan dari mana pertama kali ia buang air kecil, maka inilah yang dimaksud dengan khunsa muskil yang belum jelas jenis kelaminnya. 2. Apabila menggunakan cara pertama gagal, pertimbangan selanjutnya adalah dengan cara kedua ini, yakni dengan memperhatikan tanda-tanda perubahan fisik. Semakin dewasa si khunsa ini akan memiliki tanda-tanda yang mengarah pada jenis kelamin laki-laki atau perempuan, yang ditandai dengan tumbuhnya kumis dan jakun, tumbuhnya payudara, mengalami menstruasi, dan sebagainya. Jika tanda-tanda tersebut tetap tidak tampak, maka ia divonis sebagai khunsa muskil. Perbedaan pendapat para ulama mazhab. Yang pertama, mazhab Hanafiyah. Mereka berpendapat bahwa hak waris khunsa adalah yang paling sedikit bagiannya antara bagian laki-laki dan perempuan. Pendapat ini diikuti oleh Abu Yusuf dan Qanunul Mawarith atau KUHW Mesir. Beberapa ketentuan yang dimasukkan dalam pendapat tersebut antara lain: A. Jika khunsa terhijab atau terhalang mendapatkan warisan, maka ia tidak mendapatkan warisan, sebagaimana ketentuan ahli waris yang terhalang mendapatkan warisan. D. Jika dalam suatu kondisi dapat mewarisi dan dalam kondisi lain tidak dapat mewarisi, maka tidak perlu adanya penangguhan bagian untuk khunsa. C. Jika perkiraan tersebut meleset dari kenyataan, maka pembagian semula dibatalkan dan dirubah dengan pembagian yang baru. Yang kedua, menurut mazhab Malikiyah, mereka berpendapat pemberian hak waris kepada khunsa hendaknya tengah-tengah antara dua bagian, yakni bagian laki-laki dan bagian perempuan. Diawali dengan menentukan bagian untuk kemungkinan laki-laki dan kemungkinan perempuan. Bagian tersebut ditotal dan diambil separuh, itulah bagian khunsa. Pendapat ini diikuti oleh Syiah Zaidiyah dan Syiah Imamiyah. Beberapa ketentuan dalam pendapat ini adalah sebagai berikut. A. Jika hasil dua perkiraan, bagian laki-laki dan perempuan, maka khunsa diberikan setengah dari total dua perkiraan tersebut. B. Jika hasil dua perkiraan itu sama, maka diberi salah satunya. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'iyah, mereka berpendapat bagian setiap ahli waris dan khunsa diberikan dalam jumlah yang paling sedikit, karena pembagian seperti ini lebih meyakinkan bagi tiap-tiap ahli waris. Sedangkan sisanya dari harta waris yang ada untuk sementara ditangguhkan atau tidak dibagikan kepada masing-masing ahli waris hingga khunsa ini dapat dipastikan jenis kelaminnya. Inilah pendapat yang dianggap paling rajih atau kuat di kalangan mazhab Syafi'i. Beberapa ketentuan dalam pendapat ini adalah: A. Jika hasil dua perkiraan, bagian laki-laki dan perempuan, maka diberikan bagian yang paling terkecil di antara keduanya. B. Jika hanya menerima menurut salah satu perkiraan saja, maka diberikan bagian yang paling meyakinkan. C. Jika di kemudian hari permasalahan khunsa
khunsa ini menjadi jelas, maka sisa harta yang ditangguhkan diberikan kepada ahli waris yang berhak. D. Jika tidak ada kejelasan permasalahan khunsa, maka harus diadakan perjanjian dengan memberi batasan waktu tertentu. Dari beberapa pendapat para ulama mazhab di atas, pendapat yang paling kuat bahwa hak waris yang diberikan kepada khunsa hendaknya yang paling sedikit di antara dua keadaan, yakni keadaan sebagai laki-laki atau sebagai perempuan. Sedangkan sisa harta warisnya untuk sementara ditangguhkan sampai status khunsa tersebut menjadi jelas, atau sampai ada kesepakatan tertentu di antara ahli waris, atau sampai khunsa itu meninggal hingga bagiannya berpindah kepada ahli warisnya. Berikut ini akan kita contohkan perkiraan bagian khunsa menurut para imam mazhab. Pertama, menurut mazhab Hanafiyah. Sebagai contoh, seseorang wafat dengan meninggalkan ahli waris, suami, dan anak khunsa. Harta warisnya sebesar 40 juta. Maka penyelesaiannya adalah sebagai berikut. Bagian suami apabila ada furu, dalam contoh kasus ini adalah anak, maka suami mendapatkan bagian 1/4. Sedangkan anak khunsa diberi kemungkinan bagian yang paling sedikit di antara dua perkiraan, yakni bagian anak laki-laki asobah dan bagian anak perempuan setengah. Untuk lebih jelasnya, lihatlah tabel berikut. A. Kemungkinan khunsa tersebut laki-laki. Ahli waris, suami, dan anak khunsa laki-laki. Suami mendapatkan bagian 1/4 karena terdapat furu, yakni anak. Sedangkan anak khunsa laki-laki mendapat bagian asobah. Asal masalahnya 4. 1/4 dikali 4, 1. Sedangkan sisanya 3 diberikan kepada anak laki-laki. Jadi totalnya 4. 1/4 untuk suami dan 3/4 untuk anak. Kemudian bagian tersebut dikalikan dengan harta waris, yaitu 1/4 dikali harta waris 40 juta sama dengan 10 juta. Itu adalah bagian suami. Dan 3/4 dikali harta waris 40 juta sama dengan 30 juta. Itu adalah bagian dari warisan anak khunsa laki-laki. B. Kemungkinan khunsa tersebut perempuan. Ahli waris suami dan anak khunsa perempuan. Suami mendapatkan bagian 1/4 karena terdapat furu. Dalam hal ini adalah anak khunsa perempuan. Sedangkan anak khunsa perempuan mendapatkan bagian setengah karena dia seorang diri. Asal masalahnya 4. 1/4 kali 4, 1. Setengah kali 4, 2. Jadi totalnya 3. 1/4 untuk bagian suami, 2/4 untuk bagian anak perempuan khunsa, dan masih terdapat sisa 1/4. Kemudian bagian suami 1/4 dikali dengan harta waris 40 juta sama dengan 10 juta. Kemudian harta waris si anak khunsa perempuan 2/4 dikali harta waris 40 juta sama dengan 20 juta. Nah, kan tadi terdapat sisa 1/4. Kemudian sisa tersebut dikalikan dengan harta waris 40 juta sama dengan 10 juta. Sisa tersebut ditangguhkan terlebih dahulu. Dari dua kemungkinan di atas dapat disimpulkan bahwa bagian yang terkecil di antara keduanya adalah bagian perempuan, sehingga si khunsa tersebut diberi bagian perempuan, yakni setengah bagian. Yang kedua, menurut mazhab Malikiyah. Berbeda dengan mazhab Hanafiyah, mazhab Malikiyah memperkirakan dua kemungkinan si khunsa sebagai laki-laki dan perempuan. Lalu, bagiannya ditotal dan dibagi dua. A. Kemungkinan khunsa tersebut laki-laki. Ahli waris, suami, dan anak khunsa laki-laki. Suami mendapatkan bagian 1/4 karena terdapat furu. Dalam hal ini adalah anak khunsa laki-laki. Anak khunsa laki-laki mendapatkan asobah. Asal masalahnya 4.
1/4 dikali 4 1, sisanya 3. 1/4 milik suami, 3/4 milik anak khunsa laki-laki. Kemudian 1/4 dikalikan dengan harta waris 40 juta sama dengan 10 juta. Ini adalah milik suami. Dan 3/4 dikali harta waris 40 juta sama dengan 30 juta. Ini adalah hak anak khunsa laki-laki. B. Kemungkinan khunsa tersebut perempuan. Ahli waris suami, anak khunsa perempuan. Suami mendapatkan 1/4 karena dalam hal ini terdapat furu, yakni anak khunsa perempuan. Sedangkan anak khunsa perempuan mendapatkan bagian setengah karena dia seorang diri. Asal masalahnya 4. 1/4 dikali 4 1, setengah dikali 4 2, totalnya 3. 1/4 milik suami, 2/4 milik anak khunsa perempuan, jadi totalnya 3/4. Masih terdapat sisa 1/4. 1/4 milik suami kemudian dikalikan dengan harta waris 40 juta sama dengan 10 juta. Kemudian 2/4 milik anak khunsa perempuan dikalikan dengan harta waris 40 juta sama dengan 20 juta. Tadi kan terdapat sisa 1/4, kemudian sisa tersebut dikalikan dengan 40 juta sama dengan 10 juta. Nah, sisa tersebut nantinya ditangguhkan. Dari kedua kemungkinan tersebut, prediksi bagian khunsa ditotal, yakni bagian laki-laki 3/4 dan bagian perempuan 2/4. Totalnya 5/4. Kemudian dibagi 2, hasilnya 5/8 bagian. Dari contoh tersebut, 5/8 dikali harta waris 40 juta sama dengan 25 juta. Yang ketiga, menurut mazhab Syafi'iyah. Seperti halnya penyelesaian dalam mazhab Hanafiyah, mazhab Syafi'iyah mengambil kemungkinan bagian yang terkecil dari dua kemungkinan bagian laki-laki dan perempuan. Sedangkan hasilnya ditangguhkan hingga si khunsa tersebut mendapat kepastian hukum sebagai seorang laki-laki atau seorang perempuan. A. Kemungkinan khunsa tersebut laki-laki. Ahli waris, suami, dan anak khunsa laki-laki. Suami mendapatkan bagian 1/4 karena terdapat furu, dalam hal ini adalah anak khunsa laki-laki. Sedangkan anak khunsa laki-laki mendapatkan bagian asobah. Asal masalahnya 4. 1/4 dikali 4 1. Sisanya 3 diberikan kepada anak khunsa laki-laki. Totalnya 4. 1/4 milik suami, 3/4 milik anak khunsa laki-laki. Kemudian 1/4 milik suami tersebut dikalikan dengan harta waris 40 juta sama dengan 10 juta. Sedangkan 3/4 milik anak khunsa laki-laki dikalikan dengan harta waris 40 juta sama dengan 30 juta. B. Kemungkinan khunsa tersebut perempuan. Ahli waris suami dan anak khunsa perempuan. Suami mendapatkan bagian 1/4 karena terdapat furu, dalam hal ini adalah anak khunsa perempuan. Dan anak khunsa perempuan mendapatkan bagian setengah karena dia seorang diri. Asal masalahnya 4. 1/4 dikali 4 1. Setengah dikali 4 2. Totalnya 3. 1/4 milik suami, 2/4 milik anak khunsa perempuan. Totalnya 3/4. Terdapat sisa 1/4. 1/4 milik suami kemudian dikalikan dengan harta waris 40 juta sama dengan 10 juta. Kemudian 2/4 milik anak khunsa perempuan dikalikan dengan harta waris 40 juta sama dengan 20 juta. Kemudian tadi kan terdapat sisa, yaitu 1/4. Kemudian 1/4 tersebut dikalikan dengan harta waris 40 juta sama dengan 10 juta. Sisa ini nantinya ditangguhkan. Dari dua kemungkinan di atas, maka dapat disimpulkan bahwa bagian yang terkecil di antara keduanya adalah bagian perempuan. Sehingga untuk si khunsa tersebut diberi bagian perempuan, yakni setengah bagian. Dalam contoh ini, bagian khunsa yang diberikan adalah 20 juta.
sedangkan sisa harta 10 juta ditangguhkan hingga si khunsa dapat dipastikan jenis kelaminnya. Oke guys, jadi sudah jelas ya bagaimana hak waris khunsa dalam perspektif hukum waris Islam. Kalau masih ada yang kurang jelas atau kamu punya pendapat lain, silahkan komen di bawah ini ya guys. Oh iya guys, sebelum pamit, MNC punya oleh-oleh nih buat kamu yang ada di rumah. Menurut kamu, beda nggak sih antara banci, bencong, dan waria atau transgender? Lalu, yang termasuk dalam kategori khunsa yang mana ya? Tulis dong komentar kamu di bawah. Kita tunggu komennya ya. Makasih ya sudah menonton video ini sampai habis. Tetap stay at home ya guys. Jangan lupa bahagia